Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sahabat Raja yang dimuliakan Allah dimanapun saudaraku berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan problematika remaja, ya. Pagi ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa sebelumnya kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir kita membahas beberapa poin, ya. Lebih kurang ada 4 poin yang sudah kita bahas, apa yang harus dilakukan, ikhtiar yang harus ditempuh oleh para pendidik, terutama orang tua, untuk menyikapi perilaku remaja. Ya, ini poin yang kelima, yaitu jangan memberi respon negatif ketika dia berbicara, ya, atau komentar yang miring ataupun komentar yang menjatuhkan. Jangan merendahkannya, jangan memberikan julukan dan panggilan yang negatif, ya. Tentunya ada beberapa istilah, ya, yang harus mungkin kita buang, ya, atau kita hapus, ya, di dalam percakapan kita, komunikasi kita kepada anak-anak remaja. Misalnya istilah nakal. Ya, mungkin ini istilah yang spontan, ya, secara spontan keluar dari para pendidik kepada anak didiknya yang mungkin melanggar peraturan, tidak mematuhi aturan dan sejenisnya, atau melakukan kesalahan, ya. Nah, kemudian muncullah julukan atau panggilan tersebut. Ini termasuk kategori, ya sama, ya, nakal, bandel, ya, dan sejenisnya, ya. Ini termasuk, ya, kita katakan kalimat yang negatif, ya, kesannya pasti negatif. Ya, mungkin istilahnya, ya, perlu kita ganti, ya, mungkin dengan kita katakan ini perilaku negatif pada anak, ya, ketimbang kita menggunakan istilah kenakalan anak, anak nakal, ya, anak yang memiliki perilaku negatif. Ya, tentunya, ya, dia melakukan apa yang dikatakan nakal oleh orang tua ada sebabnya juga, ya. Enggak mutlak, ya, itu semua dilimpahkan kesalahan itu kepada anak, ya. Ya, kadang-kadang itu tidak lepas dari keabaian dan kelalaian, kelengahan orang tua, kesalahan orang tua, ya. Nah, maka, ya, tidak arif dan tidak fair juga kita timpakan sifat dan julukan negatif ini kepada mereka, ya, sehingga, ya, nakal itu identik dengan anak, ya, anak nakal, kenakalan remaja dan sejenisnya, ya. Nah, orang dewasa nggak nakal sama sekali, ya. Nah, yang orang tua nggak nakal sama sekali, yang nakal itu anak, yang nakal itu remaja, ya. Padahal, ya, mungkin apa yang dikatakan nakal oleh orang tua itu sebabnya adalah kenakalan orang tua juga, ya, keabaian dan kelengahan, kelalaian mereka, ya, kesalahan mereka, kejahilan mereka, ya, sehingga ya, anak itu kena imbasnya saja dari kelalaian pendidiknya, ya, seperti kata Ibnul Qayyim, anak itu tumbuh besar dari apa yang diberikan, yang ditanamkan, ya, yang dicontohkan oleh pendidiknya. Ya, maka, ya,
sangat intimidatif kata-kata itu ya. Nakal, dikatakan, wah kamu anak nakal, kamu anak bandel, anak saya nakal. Ya itu mungkin lebih kepada rasa frustasi orang tua ya, melihat perilaku anaknya. Ya, nah kalau orang tua ini ditanya bagaimana riwayat pendidikan anak tersebut, orang tua itu nggak bisa jawab mungkin. Ya, mungkin dia terdiam 1000 bahasa. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan anak ini. Bukan masalah disekolahkan ya, beda itu. Pendidikan yang diberikan secara langsung oleh orang tua, bukan, oh sudah saya sekolahkan dari TK, SD, SMP, enggak, bukan itu. Itu kan kita kan jenjang akademis ya, yang dilalui oleh anak. Ya, dari TK, SD, SMP, bukan itu. Ya, nah hingga kadang-kadang keluar kata-kata mutiara dari para orang tua, sudah saya sekolahkan, sudah ayah ibu sekolahkan, sudah mahal-mahal dibiayai sekolahnya dan lain sebagainya. Sementara orang tua sama sekali tidak campur tangan, bahkan lepas tangan ya terhadap pendidikan anaknya. Bulat-bulat diserahkan, dititipkan ya, dilimpahkan ke sekolah atau lembaga pendidikan. Ya, nah ini tentunya kan sangat ini adalah bentuk perjudian juga dari orang tua begitu ya. Kalau diserahkan ke sekolah, kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak ya yang salah sekolah dan anak. Orang tua nggak pernah salah itu. Ya kalau ada terjadi apa-apa pada anak ini, yang dikomplain adalah sekolah. Yang salah adalah anak. Orang tua nggak pernah salah. Ini ya begitulah kadang-kadang yang terjadi. Sedikitlah orang tua yang mau mengakui kesalahannya. Ya sedikit, ya bukan nggak ada, tapi sedikit orang tua yang mau mengakui kesalahannya. Pasti akan selalu membela diri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang salah sekolah dan anak. Biasanya itu yang jadi kambing hitam. Nah, ini masalah anaknya pasti tidak akan selesai. Ya, nah sering kita sampaikan, sesakti apa uang kita yang kita keluarkan untuk biaya pendidikan anak untuk menyelesaikan seabrek masalah anak hari ini. Sesakti apa, seampuh apa uang kita yang kita katanya kita sudah keluarkan, sudah saya sekolahkan anak saya mahal-mahal dan lain sebagainya. Ya, dan kata-kata sejenisnya. Nah, kadang-kadang orang tua tidak bisa menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan anaknya. Ya. Nah, lalu ujung-ujungnya yang dia salahkan adalah anaknya. Yang dia salahkan sekolah atau lingkungan, temannya, dan lain sebagainya. Wah itu salah temannya itu, dia salah pergaulan. Ya dia mungkin terjebak dalam pergaulan yang salah. Tapi kok bisa ke situ? Kenapa? Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh orang tua untuk mengarahkan pergaulan anak misalnya? Ya, campur tangan orang tua di dalamnya, bagaimana pengawasannya. Ya, nah dari situ baru kita sadari bahwa mendidik itu bukan perkara yang simpel dan sederhana. Ini berat, ini tanggung jawab yang berat. Ini tugas para nabi dan rasul mendidik itu. Ya, mendidik itu artinya kita menaklukkan hati anak didik kita, anak kita. Ya, dan mendidik itu adalah bagian dari dakwah. Ya, kita mendidik anak itu kita berdakwah kepada anak kita sendiri. Dan dakwah itu ya Allah memerintahkan kita untuk berdakwah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Dan itu bagian yang terberat, berdakwah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi teladan saja itu udah berat. Dan pendidikan mendidik itu kan ya sama dengan keteladanan. Itu aja udah berat itu, menjadi teladan sosok yang bisa diikuti, dicontoh oleh anak, itu aja sudah berat. Ya belum lagi kita memasukkan nilai-nilai pendidikan kepada anak. Ya, nah mulai dari akhlaknya, kemudian akidahnya, ibadahnya, ya kemudian keterampilan yang harus dia miliki. Ya, nah bagaimana hablun minallah dan hablun minan nasnya. Nah ini kan bukan perkara yang sederhana sebenarnya. Maka oleh karena itu, para orang tua itu wajib belajar parenting. Ya, ini materi yang nggak bisa kita hindari sebenarnya. Tapi kebanyakan kita lebih memilih untuk tiarap, ya, untuk tutup telinga.
dan nggak tega juga mendengarkannya kadang-kadang, ya. Ya karena kita tahu konsekuensinya apa. Kita berhadapan dengan sesuatu yang besar. Karena di pundak kita itu ya terletak tanggung jawab yang besar, ya, membangun, mencetak generasi. Itu bukan perkara yang mudah, perlu keterlibatan semua pihak. Yang nggak bisa kita limpahkan bulat-bulat kepada lembaga-lembaga pendidikan. Ya, sementara kita tahu bahwa pendidikan yang fundamental itu adalah pendidikan rumah. Aktor utama pendidikan adalah orang tua, ya. Nah, demikian. Ya, tapi kalau ya kita berusaha untuk ya cuci tangan istilahnya ya. Ya, lalu kita kambing hitamkan pihak-pihak luar sana ya, atau anak yang dijadikan kambing hitam. Kita nggak akan tahu masalah anak ini di mana dan bagaimana solusinya, ya, apa sebab musababnya, ya kita nggak akan pernah tahu itu. Ya. Nah demikian ujung-ujungnya, ya pada akhirnya ya anaklah yang jadi korban, ya anak yang jadi korban. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya begitu. Salah satu cara adalah ya jangan memberikan respon komentar yang negatif jika mungkin ia berbicara, dan juga perlu ya anak itu dikasih kesempatan untuk berbicara karena dia merasa dihargai sebagai manusia, apalagi remaja ya. Namanya kita ingin menaklukkan hatinya ya. Manusia nggak bisa dipaksa, kita harus kenal karakter manusia. Manusia nggak bisa dipaksa, kita harus tahu makhluk yang bernama manusia ya. Dan Allah katakan seperti itu. Nggak ada manusia yang suka dipaksa. Ya kembalilah kepada diri kita. Apa kita suka dipaksa-paksa? Hatta orang yang mungkin sangat dekat dengan kita mau dipaksa-paksa. Pada dasarnya manusia nggak mau dipaksa. Kalaupun dipaksa dia dengan berat hati melakukannya. Ya mungkin nggak ada pilihan begitu. Tapi pada dasarnya semua manusia itu nggak mau dipaksa. Orang gila aja nggak mau dipaksa. Apalagi orang yang waras, ya normal. Nah, karena ada ayat yang berbunyi, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu dalam agama. Agama itu urusan surga neraka. Ya, kata pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala, nggak ada paksaan dalam agama. Artinya apa? Manusia pada dasarnya memang nggak bisa dipaksa. Nggak suka dipaksa-paksa dia. Hatta urusan masuk surga dan neraka. Ya itulah manusia, kita harus kenal itu. Nah, yang kita hadapi ini manusia, seorang anak manusia yang lahir dari benih kita sendiri, ya. Dan untuk menaklukkan hatinya itu ya bukan pekerjaan yang mudah. Ya mungkin perlu waktu, proses yang mungkin agak panjang ya untuk menaklukkan hati manusia sehingga bisa ada kita katakan hubungan chemistry ya antara kita dan anak kita misalnya, atau antara kita dan orang lain. Kan chemistry itu kan nggak bisa terbangun dadakan begitu. Kita jumpa seorang yang belum kita kenal lalu sudah ada chemistry antara kita dengan orang itu, atau sudah ada bonding ya, hubungan yang seperti sudah mengerti satu sama lainnya, macam ada telepati antara kita dan dia. Itu kan nggak bisa dadakan. Begitulah kita mendidik anak itu, pada dasarnya tugas kita adalah menaklukkan hatinya. Dan menaklukkan hati manusia itu susah. Nggak semudah yang kita bayangkan, nggak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Ya perlu kesabaran, ya perlu kesantunan, kelembutan. Maka dari itu para ulama mengatakan al-aslu fid dakwah al-lin. Ya, hukum asal dalam berdakwah itu adalah dengan kelembutan. Karena dengan kelembutan kita dapat menaklukkan hati manusia. Bukan dengan kekerasan, kekasaran, dan pemaksaan, enggak. Kadang-kadang orang tua tertipu ya, ketika dia paksa, dia tekan atau dia kerasin anaknya nurut. Ya, wah, udah berhasil ya. Ya belum tentu juga. Mungkin karena dia melakukan itu karena terpaksa, ya. Padahal dia nggak mau sebenarnya.
Nah, apa yang terjadi ketika orang tua itu tidak ada lagi di hadapan anaknya, ya mungkin keadaan akan jadi sebaliknya ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi perlu ya kita mempererat hubungan hati di sini, jiwa ya, dengan anak didik kita, dengan anak kita terutama ya. Para pemirsa dan para kaum muslimin, muslimat ya, sahabat roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka ya hindarilah ya negatif talk ya, kata-kata yang negatif ya, panggilan-panggilan, stigma-stigma yang buruk ya terhadap anak kita atau anak didik kita. Ya, seperti penggunaan istilah-istilah yang konotasinya itu buruk dan negatif, seperti nakal, bandel, ya, keras kepala ya, dan sejenisnya. Ya, anak belum paham dikatakan keras kepala, anak nggak mau menurut dikatakan bandel, anak melakukan yang buruk-buruk dikatakan nakal. Ya, kayaknya ya, bukan anak aja yang jatuh kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi, belum paham, ya, melanggar aturan, ya, atau melakukan hal yang buruk. Ya, mungkin orang dewasa lebih banyak lagi melakukan itu, ya, ya. Apa mau kita belum memahami sesuatu, ya, lalu orang mengatakan kepada kita, kamu keras kepala, ya kita juga nggak terima kan begitu ya, ya kita merasa kita membela diri, saya belum paham, bagaimana dikatakan saya keras kepala, ya bagaimana saya mau melakukan sesuatu yang saya belum pahami. Nah, mungkin anak juga seperti itu, ya, dan untuk menanamkan pemahaman kepada anak itu kan perlu sabar, perlu waktu juga, ya, jangan belum apa-apa sudah dikasih ya kita katakan panggilan atau julukan yang negatif, dikatakan wah ini anak saya keras kepala nih, padahal anaknya belum paham mungkin ya, udah dikasih tahu berkali-kali ya mungkin kurang, perlu diulangi ya, maka sering kita sampaikan ambillah ya teladan dari Nabi Nuh alaihi salam yang nggak pernah bosan, putus asa untuk menasihati anaknya. Ya tentunya Nabi Nuh tidak berkata, sudah berkali-kali saya nasihati dia, saya sudah berkali-kali saya dakwahi dia, enggak seperti itu kan. Ya kita enggak tahu ya kapan kata-kata kita itu masuk ke dalam hatinya dan meluluhkan hatinya, kemudian dia pun mau menerimanya ya. Ya demikian juga kita enggak tahu ya kapan orang itu memahami kata-kata kita. Ya perlu diulang-ulangi nasihat itu. Ya itulah ya kenapa nasihat itu perlu diulang-ulang. Ya nggak cukup 1-2 kali, 3-4 kali, 5-6 kali, mungkin perlu berkali-kali. Ya disitulah pentingnya sabar di dalam tawasi, dalam saling menasihati itu, dalam menasihati itu perlu sabar. Kenapa? Karena itu tugas bukan 1-2 kali kelar, enggak. Berdakwah itu bukan pekerjaan 1-2 kali kelar gitu, enggak. Mungkin perlu bertahun-tahun, perlu waktu yang lama, makanya perlu sabar. Ya karulah ya prinsipnya itu sekali 2 kali sudah tinggalkan, ya terserah, ya saya nggak peduli, ya terserah anak itu maunya apa, ya nggak perlu sabar. Ya nggak perlu sabar, mendidik itu nggak perlu sabar kalau seperti itu modelnya ya, nggak perlu sabar. Ya udah, sekali 2 kali nasihati tinggal aja, terserah dia mau apa gitu. Ya apa seperti itu? Kan tidak. Makanya perlu sabar. Ya, Allah mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Ya, perlu ilmu, perlu sabar, perlu kasih sayang, kelembutan. Ya, demikian. Ya, memang ya ini nggak mudah ya. Ya, apalagi kalau kita bicara di lapangan ya. Ya, sudah masuk ke ranah praktik ya, bukan teori. Itu berat, ya pasti berat. Ya, nggak mudah itu. Mungkin kita akan berkata, wah Ustadz enak lah ngomong begitu. Gimana ya kita yang langsung di lapangan. Ya memang seperti itu. Kita semua ya. Kita semua pasti merasakan tugas yang berat itu. Ya, bukan kita saja, orang lain juga. Ya. Nah demikian. Setiap orang kan diberi ujian yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ya, maka nggak boleh kita merasa enak sekali si fulan
anaknya kayaknya mudah diatur, anak saya susah diatur. Ya nggak seperti itu ya. Nanti kita akan, ya kalau kita membanding-bandingkan anak seperti itu, kita akan kecewa nanti. Ya kita akan merasa putus asa, ya. Nah, atau kita merasakan ketidakadilan di situ, gitu ya. Nah, kenapa saya dikasih anak seperti ini, nggak seperti yang itu? Ya itu ya. Ya begitulah Allah menguji kita. Ya, nah para nabi dan rasul itu macam-macam ujiannya. Ada yang diuji dengan istrinya seperti Nabi Lut, ada yang diuji dengan anaknya ya seperti Nabi Nuh dan Nabi Yakub. Ya, Nabi sendiri diuji dengan paman-pamannya. Ya, nah ada yang diuji dengan orang tuanya seperti Nabi Ibrahim. Ya, itu ring satu itu semua. Ya, orang-orang yang masuk dalam ring satu seseorang itu yang mungkin tantangan yang lebih berat ya daripada mungkin orang yang jauh ya. Nah, itu yang lebih berat ya di dalam kita katakan memberikan dakwah dan pelajaran kepada mereka ya termasuk anak-anak kita di sini. Ya dengan demikian kita itu bisa menjadi lebih santun dan sabar ya, tidak mudah marah karena kekecewaan itu akan memicu kemarahan. Ya kekecewaan itu akan memicu kemarahan. Ya karena kalau sudah kecewa apalagi yang mau dilakukan selain marah-marah, jengkel. Ya bahkan mungkin ya kalau ekspektasinya terlalu tinggi ternyata tidak tercapai, mungkin dia ngamuk bukan marah lagi. Ya, bukan kecewa lagi. Ya, nah demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Jadi hindari ya kita katakan respon yang negatif ya ketika dia bereaksi terhadap perkataan kita atau ketika dia berbicara, hormati dia sebagai manusia ya, apalagi remaja. Ya, remaja itu kan dia merasa sudah bisa berdiri sendiri, merasa, tapi sebenarnya enggak. Merasa sudah sempurna pikirannya tapi sebenarnya tidak. Ya, itu menghadapi ya manusia seperti ini masih setengah jadi itu memang lebih berat daripada kita berhadapan dengan orang dewasa. Ya, daripada kita menghadapi bocah. Nah, manusia setengah jadi remaja ini yang berat, lebih berat gitu ya. Nah, ya karena kita belum bisa mengajak dia untuk berpikir lebih dalam. Ya karena kedewasaan berpikirnya mungkin masih dibangun, ya belum sempurna. Ya, nah masih ada mungkin sifat-sifat kekanakan yang belum ditinggalkan kan begitu ya. Nah, ya memang berat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian yang keenam adalah fokuslah pada sisi positif yang dimiliki anak. Ya, fokus kepada sisi positif yang dimiliki anak, terutama remaja ya. Itu kan pasti sudah nampak sisi-sisi positifnya. Ya, bakatnya itu sudah mengerucut ya. Nah, artinya sudah nampak hal yang dominan pada dirinya. Ya, dari karakter dan sifat-sifatnya. Ya, demikian juga bakatnya sudah muncul, sudah mulai nampak mana yang dominan dari bakat-bakatnya ini, ya. Itulah sisi positif pada manusia. Kita harus mendekati manusia dari sisi positifnya. Ya, siapapun dia, siapapun orangnya, ya. Kalau kita mendekati seseorang dari sisi negatifnya, ya mungkin belum kita jalin hubungan dengannya, dia sudah jatuh di mata kita. Ya, lalu dia pun kita eliminir. Kenapa? Ini orang nggak bagus. Ya karena kita lebih dulu melihat sisi negatifnya. Nah ini apalagi kepada anak didik kita, anak kita ya. Nah demikian. Ya, kalau kita terlalu fokus pada sisi negatifnya, ya makanya kita bicarakan tentang anak kita adalah yang negatif semua. Ada tuh orang tua seperti itu. Kalau bicara tentang anaknya yang negatif aja yang terlihat di matanya. Anak saya begini, anak saya. Kadang-kadang ada banyak orang tua yang datang kan, ya konsultasi tentang anak kan, ya kita terima. Ya selalu yang dia munculkan adalah sisi negatif anaknya. Banyak sekali ya. Anak saya begini kayak ketika saya tanya ya, Bu, ya biasanya ibu-ibu yang banyak konsultasi tentang anak ya. Bapak-bapak kayaknya
habis uangnya, habis waktunya untuk cari duit dan hobi kayaknya. Ya. Nah demikian. Saya tanya, Bu, kira-kira sisi positifnya apa ya gitu. Anak ini, kalau Bu, saya boleh tahu. Dia bingung gitu ya. Orang tua ini bingung. Nggak tahu anak saya positifnya apa ya gitu ya. Lebihnya apa gitu. Nah ini kan ya uh, susah ya bagi kita untuk bisa menerima anak ini sebenarnya. Ya, yang ada kita sebenarnya kecewa sama Allah. Ya Allah, saya dapat anak dari rahim saya kok kayak gini bentuknya, kalau kayak gini modelnya begitu ya. Demikian. Maunya gimana begitu ya. Ya, kita harus sadar bahwa anak itu lahir dengan rezekinya. Ya, anak itu ditulis dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya itu salah satu adalah bikatbi rizkihi. Itu kata Nabi ya. Nah, ditulis rezekinya. Rezeki itu termasuk salah satu adalah sisi-sisi positif yang dibawa anak ini dari lahir. Itulah bakat. Ya, nah, tapi kadang-kadang orang tua yang terlalu fokus kepada sisi negatif, dia nggak akan melihat ini. Yang dia lihat di matanya adalah anak saya begini, 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 yang negatif semua. Ya habislah anak ini. Ya, anak ini pun bingung dia. Saya ini lahir apa gunanya gitu ya. Nah, kalau seperti itu pendekatan orang tua ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberikan motivasi yang baik? Ya, kalau yang kita berikan kepadanya adalah sugesti negatif. Ya, kekecewaan ya ataupun kekesalan ya. Nah, penyesalan itu yang lebih parah ya, kita ungkapan penyesalan orang tua, menyesal saya membesarkanmu, menyesal saya melahirkan, itu parah itu kalau ada orang tua yang ngomong seperti itu ya. Sekecewa-kecewanya orang tua ya, janganlah dia berkata seperti itu ya. Dia juga lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Kadang-kadang konflik di hati anak, dalam diri anak itu konflik juga dengan kata-kata itu ya. Buruk juga bagi ya kita katakan mentalnya ya. Ya demikian. Itu kata-kata yang sangat tidak bijaksana dan itu termasuk kata-kata yang merendahkan ya. Nah demikian ya. Jadi fokuslah pada sisi positif yang dimiliki anak. Ya, banyak sebenarnya yang hanya saja belum digali dan dieksplor oleh orang tua. Ya, sehingga yang nampak ya negatif semua. Nah, demikian. Ya akan lebih menarik dan asyik ya. Mendidik itu kalau kita mulai dari sisi positif anak. Itu semacam challenge atau tantangan bagi orang tua untuk menggali dan mengobservasi kemampuan, bakat, talenta yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh anaknya. Ya. Nah, dan ya kalau sisi negatif ya, kalau kita melihat sisi negatif manusia, ya itu pasti ada. Itu suatu keniscayaan. Manusia itu pasti memiliki sisi negatif. Siapapun dia. Ya, ya kita ini bukan nabi dan rasul yang dijaga dengan wahyu. Ya, apalagi anak-anak. Ya manusia yang masih sangat kurang. Dari segala sisi kurang deh. Ya. Nah, ya tentunya kalau dilihat sisi negatifnya ya pasti nampak semua. Ya. Tapi ya bukan seperti itu ya. Ya kita ingin melakukan pendekatan kepada anak. Ya bagaimana supaya dia merasa orang tuanya itu adalah gurunya, pendidiknya, pembimbingnya, ya. Ya orang yang selalu hadir di sampingnya untuk kemaslahatan dirinya. Ya apakah dia merasakan seperti itu? Atau anak merasa kehadiran orang tua itu sebagai punisher, ya sebagai punishment, sebagai apa namanya? Sebagai hakim yang ketuk palu gitu ya. Ya. Untuk memvonis ini dan itu. Apa dia merasa seperti itu? Ya, kalau dia merasa seperti itu, ya, bahwa orang tua saya itu kalau di samping saya berdiri itu sebagai punisher, ya, memvonis, ya, menghakimi, ya, dia akan menjauh itu. Karena nggak ada ya orang yang suka dihakimi ya. Dia akan menjauh itu fitrah aja. Ya, itu udah menjadi fitrah manusia. Kalau kita berteman aja lah
teman kita suka menghakimi kita, ya, sikit-sikit dia menghukumi kita, mengejas kita. Ya lama-lama kita juga nggak nyaman dan kita akan ya menjauh lah. Ya. Ya kadang-kadang ada orang itu kayak dia nggak pernah salah, kita aja yang salah. Nah, ya mungkin orang diam, tapi melihat ini orang gimana ya, gitu ya. Nabi bukan, apa bukan, malaikat bukan ya. Nah, tapi ya selalu kalau berurusan dengannya orang lain salah, dia nggak salah, dia benar terus. Nggak bisa seperti itu kan. Ya, itu kita pergaulan sama kita ya, sama manusia. Bagaimana antara hubungan antara pendidik dan anak didik? Ya, lalu fungsinya apa dia sebagai pendidik? Kalau dia sebagai hakim yang jaksa yang menuntut terdakwa begitu ya. Ya, nah demikian. Jadi anaknya merasa jadi pesakitan aja di depan dia begitu. Ada orang tua yang suka seperti itu soalnya ya, suka kalau dia di depan anaknya seperti hakim yang menjatuhkan hukum gitu ya. Ya jebret begitu ya. Nah, enggak memposisikan diri sebagai pendidik yang mengarahkan, membimbing sehingga anak itu merasa, waduh saya perlu orang tua saya. Kenapa? Kalau saya di samping dia, saya diarahkan, dibimbing, ya dituntun begitu ya. Dia merasa membutuhkan, dia merasa nyaman. Ya, nah, bukan menghakimi kesalahan yang dia buat begitu ya. Nah, demikian. Maka pendekatan kepada anak itu ya sudah kita bahas ya sebelumnya di buku Mencetak Generasi Robbani. Pendekatan apa yang kita pilih kepada anak, apakah pendekatan positif atau negatif? Kalau pendekatan negatif itu dengan hukuman, sanksi, ya, nah, vonis, ya, dan sejenisnya. Ya, kalau pendekatan positif ya kita dengan reward, ya dengan apresiasi, ya hadiah dan sejenisnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang keenam ini adalah kita lebih menitik beratkan pada sisi positif yang dimiliki anak. Ya, sehingga dia pun merasa, wah saya ini manusia yang ada manfaatnya juga ya, gitu ya. Ada baiknya juga ya. Saya ini bisa menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah demikian. Wallahu alam bishawab. Nah itu saja mungkin ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan problematika remaja, yaitu jangan memberikan respon negatif kepada anak, yang mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, kesadaran sebagai orang tua agar kita bisa lebih baik lagi dalam mendidikan anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk di kesempatan pagi hari ini. Nah Ustaz, yang pertama ada pertanyaan dari Abu Salman yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada anak laki-laki tentang mimpi basah dan ciri-ciri balik, dan sudah wajib mandi besar dan sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat? Iya, untuk masalah ini kita ada nulis buku ya, judulnya Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Di situ kita jelaskan bahwa ada masalah-masalah yang anak itu nggak mendapatkannya di luar ya, di sekolah. Hatta dari guru dan ustadznya, mungkin karena ya apa namanya ya, ini dianggap satu perkara yang nggak baik dibicarakan secara vulgar kan begitu ya. Nah dia pun malu kan begitu ya, karena dia pandang ustadznya atau gurunya itu orang lain kan begitu ya, dan dia merasa ini adalah masalah yang kayaknya nggak boleh diumbar atau nggak boleh dibicarakan kepada orang lain. Nah disinilah peran orang tua ya, untuk ya menuntun ya, mengarahkan, menjelaskan ya kepada anak hal-hal semacam ini gitu. Nggak ada alasan ustadz, saya bukan ustadz, bukan domain saya untuk menjelaskan masalah-masalah. Ya untuk menjelaskan masalah seperti ini kan nggak perlu jadi ustadz juga kan begitu ya. Nah yang perlu adalah kita belajar tahu ya apa-apa sih hal yang mendasar yang perlu dilakukan atau diketahui oleh anak. Ya, nah demikian. Ya berkaitan mungkin dengan mimpi basah, mungkin dia belum bisa membedakan ya, namanya mungkin ya karena
ini masalah kita hari ini ya, itu sudah kita bahas sebelumnya ya, mengenai masalah cepatnya ya fenomena balik di kalangan anak remaja. Ini mungkin akibat tontonan ya, atau ya kita katakan juga gaya hidup. Sehingga anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat baliknya, bahkan balik sebelum waktunya. Ada yang mungkin 10 tahun atau 10 tahun ke bawah. Ini sebenarnya belum waktunya dia itu. Tapi ya karena faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Normalnya kan dulu 12 tahun kita baru balik ya. Nah, mimpi basah istilahnya. Nah, sekarang ini kadang-kadang usia 10 tahun persis ya, dia sudah balik. Sementara dia belum bisa lepas dari masa kanak-kanak ya. Nah, masa kanak-kanak basuta bawah 10 tahun. Sehingga kekanak-kanakannya masih kental. Sehingga dia kadang-kadang nggak ngerti, dia itu sudah mimpi basah, tapi dia anggap ngompol gitu ya. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu ya. Nah, ini salah satu masalah hari ini ya, anak-anak yang cepat baliknya sebelum waktu yang normal ya. Wah, ya seperti yang kita jelaskan sebelumnya itu. Sehingga kadang-kadang dia nggak bisa membedakan mana mimpi basah, mana ngompol gitu ya. Demikian. Padahal dia sudah mimpi basah yang harus dia kena kewajiban mandi dan lain sebagainya. Dia sudah menjadi seorang mukallaf. Ya tentunya masa transisi itu ya itu kan perlu didampingi oleh orang tua, ayah bunda di sini. Ya sudah, sehingga dia diarahkan mengerti. Wah ini kamu sudah masuk usia balik. Apa itu mimpi basah? Ya membedakan yang mani dengan air seni kan begitu ya. Nah demikian. Nah ini mungkin perkara-perkara yang nggak bisa didapat oleh anak di luar. Mungkin guru juga nggak bisa menjelaskan dengan lebih detail karena juga malu kan begitu ya, atau merasa ini hal-hal yang nggak perlu di-share di publik gitu ya. Sehingga ya dia batasi itu ya, hanya sebatas apa yang tertulis di buku kan begitu ya. Nah ya, yang di buku itu kan terlalu normatif kan gitu ya. Kalau mimpi basah berarti sudah balik kan gitu ya. Bagaimana ya kita katakan mimpi basah itu bagaimana terjadinya, dan anak yang mungkin biasa sebelumnya masih mengompol kemudian tiba-tiba mimpi basah kan gitu ya. Dia juga nggak ngerti ini ngompol atau mimpi basah ya. Nah disitulah peran orang tua ya. Nah demikian untuk menjelaskan. Ya, saya kira hal-hal seperti ini nggak harus jadi ustadz juga ya. Orang tua harus untuk bisa menjelaskannya kepada pintar-pintar saja ya. Jadi pintar-pintar menjelaskan iya, ya. mungkin perlu baca literasi yang cukup untuk menjelaskan kepada anak. Maka kita tulis buku itu ya, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Ya begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, demikian untuk yang bertanya tadi, yaitu yaitu Abu Salman di Tangerang. Dan selanjutnya yang kedua Ustadz kami ajukan, ada pertanyaan dari seorang ibu single parent Ustadz. Ya Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan sering terjadi dengan anak saya Ustadz, di mana anak perempuan kalau tidak diingatkan akan tidak mengikuti syariat Allah, seperti tidak memakai hijab Ustadz, dan juga keluar sering tidak memakai kaos kaki, sering memasang status dirinya foto dirinya di WA dan lain-lain. Maka itu saya selalu ingatkan karena itu perintah Allah. Dan sering juga tidak mengikuti syariat Allah apabila anak saya mengunjungi mamanya, apa ini? Oh, ini dari seorang bapak, saya mohon maaf ya. Dari seorang bapak sering mengunjungi ibunya saat libur sekolah. Karena kebetulan mantan saya belum berhijrah, wallahu a'lam, gimana cara agar bisa berjalan di jalan Allah Ustaz? Mohon masukannya. Ini seorang bapak Ustaz, mohon maaf. Ya, single parent. Single parent memang ya kita tidak anjurkan ya single parent. Bukan nggak boleh atau wah itu pasti gagal, enggak ya. Cuma ya anak itu pasti perlu dua sosok ya, sosok ayah dan bunda. Karena narasi Al-Quran dan hadis itu selalu abuwain ya, kedua orang tua. Nah dasarnya asalnya seperti itu ya. Nah demikian. Ya anak itu perlu dua sosok tadi ya, sosok ayah dan ibu. Nah demikian.
berbicara tentang ini anak ya udah remaja kayak ini ya. Ya remaja itu ya itu erat kaitannya dengan riwayat pendidikannya sebelumnya ya. Nggak bisa kita nilai dia di usia seperti itu ya. Nanti kita salah menilai ya. Nanti akan kita berikan kepadanya stigma negatif dan buruk saja ya, bahwa anak ini ya begini begitu ya. Kita nggak tahu asal usulnya bagaimana ini dia bisa menjadi seperti ini. Ya pasti ada kelalaian dan kelengahan dari pendidiknya. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Nah demikian. Ya maka ya kita ini sebagai pendidik banyak-banyak minta ampun saja. Sebagai orang tua kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Mungkin banyak kesalahan kita kan begitu ya, kelalaian dan keabaian kita. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya ya. Nah walaupun itu tidak mudah. Ya, yang perlu kita lakukan adalah teruslah memberikan nasihat, jangan putus asa. Ya, sehingga anak bisa melihat kita itu betul-betul serius. Ya, bahwa kita itu betul-betul tulus, kan begitu ya, yang menghendaki kebaikannya. Ya, kalau kita modelnya sekali dua kali lalu kita menunjukkan kekecewaan, ya itu tidak menunjukkan keseriusan. Ya, dan anak juga ragu dengan ketulusan kita, begitu ya. Sejauh mana ketulusan ya orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak. Kalau ya kita katakan orang tua modelnya seperti itu, ya langsung putus asa, kecewa, dan ujungnya marah-marah. Ya kembali lagi yang disalahkan anak di sini, kan gitu ya. Ya babak belur itu anak, kan gitu ya. Dia jadi korban kelalaian orang tuanya, ya kemudian dia kena stigma yang ya kadang-kadang dia juga jadi bingung nanti ya. Dia nggak bisa terima gitu ya. Aduh saya kayaknya nggak dibimbing. Tiba-tiba saya kok jadi ya dikatakan begini begitu gitu ya. Nah demikian. Jadi harus sabar lah. Ya ulang-ulangi terus nasihat ya. Nah demikian. Ya ingat ya tadi ya. Kunci mendidik ini adalah kita sedang dalam usaha ikhtiar untuk menaklukkan hatinya. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan. Menaklukkan hati manusia itu enggak mudah. Ya, nah bagaimana melembutkan hatinya ya apa namanya sehingga mulai nyambung itu komunikasi kan begitu ya. Oh dia mulai percaya gitu ya, menanamkan kepercayaan anak kepada kita kan nggak mudah. Sehingga dia percaya omongan kita begitu ampuh dan sakti gitu ya. Nah bukan seperti radio rusak di telinganya begitu kan susah ya. Setiap kita bicara, dia tanggapi kita seperti radio rusak begitu ya. Nah, karena ya isinya cuma hujatan, ya kemudian vonis, kemudian kalimat-kalimat yang menunjukkan kekecewaan dan sejenisnya, ya. Ya, dia akan abaikan itu. Ya, kita ukur sama diri kita aja lah. Kalau ada orang yang begitu tulus membimbing kita, wah kita betul-betul, wah kata-kata dia ini sakti betul ya. Ampuh, kita suka dengarnya. Tapi kalau isinya itu kita dihujatnya terus, disalahkannya terus, gak ada baiknya kayaknya kita. Ya kita mungkin anggap, wah itu kata-kata seperti radio rusak aja. Ya kan? Nah demikian. Ya, sama anak juga seperti itu. Makanya tadi ya kita kan tegaskan, mendidik itu kenapa perlu sabar? Karena dia perlu waktu. Ya bukan pekerjaan 1-2 hari kelar gitu ya. Apalagi ini ada PR yang menumpuk gitu ya. Ya ada PR yang menumpuk mungkin. Nah, lebih susah lagi itu. Ya, nah, ya mungkin perlu didorong dengan doa kan gitu ya. Ya itu kan salah satu ikhtiar. Ustadz gimana? Saya boleh ya berdoakanlah anak kita ya. Tapi ya kita juga harus melakukan sesuatu ya. Karena sekali lagi Allah akan menilai apa yang kita lakukan ya. Nah, demikian apa yang sudah kita kerjakan ya di dalam kewajiban mendidik anak ini. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah itu kan sisi negatif anak. Ya mungkin ya kita gara-gara kita terlalu fokus kepada sisi-sisi negatif ini kita terabaikan, tertutupi, teralihkan dari sisi positifnya. Sehingga kalau kita berurusan dengannya selalu tentang keburukannya, selalu tentang kejelekannya, selalu tentang hal yang negatif pada dirinya. Seolah-olah dia pun nggak ngerti saya ini positifnya apa sih gitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Dan itu sangat membosankan bagi dia mungkin. Ya wallahu a'lam ya. Nah demikian.
Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana cara memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada anak-anak remaja? Karena selama ini mereka hanya takut disuruh ketika ada ayahnya saja Ustaz. Nah, saat ini mereka akan kuliah dan saya takutnya mereka di tempat kuliahnya itu tidak melakukan syariat karena dia jauh dari ayahnya. Iya. Untuk menumbuhkan rasa ini pada orang lain ya, pada seseorang itu perlu dilakukan sejak dini. Iya. Sejak kanak-kanak ya. Seperti Nabi ya, pernah berbonceng kepada Ibnu Abbas ya, menyampaikan, ya gulam inni u'allimuka kalimat ya. Ihfadillah yahfadka. Diajarkan hal-hal mendasar di dalam akidah seperti muraqabah, merasa di dalam pengawasan Allah, kan begitu ya. Itu harus ditanamkan dari kecil, sejak dini. Karena itu nggak bisa tiba-tiba muncul dalam diri seseorang, begitu ya. Oh, tiba-tiba nggak bisa, ini bukan pekerjaan sehari dua hari, ya. Bukan dadakan, enggak. Ya, itu harus dibangun dia. Ya, dikasih pondasinya dulu, kemudian dibangun, baru itu pun ada tantangannya. Ada errornya, namanya futur kan gitu ya. Futur itu kan seperti error yang ada pada iman seseorang, itu lagi error dia, istilah sekarang kan begitu ya. Anak juga seperti itu, mungkin sudah kita tanamkan dari kecil. Ya. Ada masa-masa futur manusia, ada, termasuk remaja, apalagi remaja kan begitu ya. Masih seumur jagung dia membangun imannya. Masih seumur jagung membangun imannya. Jadi rentan futur, iya. Ya kita juga sudah membangun puluhan tahun masih rentan futur juga, apalagi anak remaja ya, yang masih labil, masih banyak maunya, masih baru kenal dengan dunia kan begitu ya. Nah, belum punya pengalaman hidup ya. Jadi itu faktor-faktor yang perlu kita ketahui juga ya. Makanya perlu dikawal. Kenapa? Karena ada momen-momen futur. Mungkin dia juga nggak sadar dia sedang futur kan begitu ya. Nah, oh ini remaja saya sedang futur ini kan gitu ya. Nah, kita juga harus ya memberikan terapi bagaimana bisa mengatasi futur itu. Ya seperti kita, banyak orang-orang dewasa aja nggak ngerti dia kena futur. Ya tiba-tiba udah hancur gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini harus dibangun dari kecil. Ya, rasa takut kepada Allah ini. Ya, kan ada 3 tingkatan agama ya, Islam, iman dan ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu menanamkan ya rasa muraqabah gitu ya. Nah, ihfadillah yahfadka. Itu salah satu pelajaran yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas yang masih bocah, yang masih kecil. Nah, demikian. Jadi bukan udah gede baru kita omongin gitu ya. Susah itu kan gitu ya. Nggak ada di kepalanya soalnya. Pola itu nggak ada di kepalanya, itu pola muraqabah itu nggak ada di kepalanya. Tiba-tiba orang tua bicara muraqabah itu kan ya perlu waktu dia mencernanya itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.